Sugeng Rawo Setoyo, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Ya, dan kali ini Kitab Mawas Diri sedang berkunjung di Yayasan Sabdo Manunggal. Dan kali ini kita akan membahas atau mengupas tradisi pangruatan alam ya Pak, yang akan diselenggarakan di Desa Kelang Depok, Kecamatan Bode, Kabupaten Pemalang, bersama narasumber kami tentunya. Iya, sahabat Kitab Mawas Diri semuanya, kali ini kita ingin membahas tentang pangruatan alam ya. Nah, dalam kesempatan hari ini kita langsung kepada narasumber kita. Oke, dengan Bapak siapa? Pak Sucito. Oke. Nah, ini nggak apa-apa nggak Pak, saya mau pengen tahu tentang ruatan alam nih kok Pak. Nah, ruatan alam ini sebetulnya ini merupakan tradisi kita orang Indonesia ya Pak ya, terutama orang Jawa kita gitu ya Pak. Nah, yang sedang ingin diselenggarakan ini untuk memperingati apa Pak sebetulnya Pak ruatan alam itu Pak? Pertama kan kami sebagai orang Jawa yang secara otomatis tahu tentang yang seni dan budaya atau adat istiadat. Ada istiadat. Dan kebetulan kami orang yang kecil, orang yang paling kecil. Tapi orang paling kecil itu harapan kami dengan cara supaya pemerintahan kita itu biar tahu apa sih dan untuk apa kita hidup di alam dunia ini. Benar gitu. Benar. Artinya tidak sekedar hanya untuk mencari tentang kepuasan diri pribadi atau individu pribadi semata, tapi kan yang perlu kami kaji bahwa kita hidup di dunia ini pasti banyak menumpang. Iya. Sampai gitu. Iya Pak. Makanya kami atau paguyuban kami atau yayasan kami kepingin artinya mengulas tentang sejarah pada zamannya atau per 100 tahun sekali yang pada waktu itu ada yang dinamakan paribasan ini pada wong Jawa nggih separuh, Cina nggih sejuta. Ada yang dinamakan tahun setelah nistaaken lah. Pada zaman itu di situ memang untuk mencari berkah itu memang susah sekali. Sampai pada zaman itu mencari garam atau uyah itu memang tidak menemukan. Jadi kita akan sampai pada suatu zaman di mana orang Jawa itu tinggal separuh, terus orang Cina itu Cina ya tinggal sejodoh sepasang kayak gitu ya. Dari zaman itu kita akan mengalami zaman yang susah ya, mencari makan susah, semuanya susah. Bahkan untuk tidur pun susah gitu sih. Oh gitu, itu paribasan orang Jawa. Ya terus Pak lanjut. Tetapi kan karena memang pada zamannya karena kita masih miskin lah, kita, tapi kan balik semua itu sebetulnya ada sebuah pelajaran yang kami sebagai generasi bisa meneruskan para penduduk. Kenapa paguyuban kami atau yayasan kami kok akan mengadakan alam? Kita punya alasan dan punya dasar hukum. Pada zamannya antar peperangan Majapahit dan Pajajaran. Pada zaman peperangan Majapahit dengan Pajajaran. Yang kala itu peperangan itu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang pada akhirnya peperangan itu dilerai atau dihentikan oleh seorang pertapa yang dinamakan Eyang Jagat. Eyang Jagat itu berarti Eyang Jagat. Eyang Jagat itu kalau dikategorikan tadi manusia yang mempunyai wahyu dewa atau orang-orang. Oh iya. Nah dari semua itu akhirnya peperangan itu istilahnya berhenti, tetapi semua antek-anteknya itu masih berlanjut. Makanya dalam pangruatan besok itu ada simbol sebuah
Nah, kenapa itu harus naga, Pak? Kenapa kalau seperti naga? Karena pada zamannya yang setelah peperangan Majapahit dan Pajajaran itu istilahnya berhenti atau dihentikan, kedua naga itu berkelahi antara naga bumi dan naga perak. Naga bumi dengan naga perak. Yang pada akhirnya kedua naga itu perang, yang secara otomatis mengeluarkan sebuah bisa yang sangat mematikan itu. Seperti dalam peperangan itu yang pada akhirnya dihentikan oleh si Satria Jagat itu tadi. Karena hubungannya kan Satria Jagat mengatakan kamu cukup untuk perang, kamu jangan dilanjutkan untuk berkelahi. Iya, Pak. Jadi tadi Satria Jagat ya yang melerai tentang pertarungan antara Majapahit dengan Pajajaran. Nah, dan kemudian ada perkelahian dua naga ya, naga bumi dengan naga perak. Yang kemudian si Satria Jagat ini melerainya dengan alasan karena keduanya itu sebetulnya masih saudara. Gitu. Makanya yang dinamakan naga perak itu kan berarti asal usulnya dari laut selatan, laut utara. Kalau naga bumi artinya di laut selatan. Karena perkelahian itu pada akhirnya si Satria Jagat itu mengatakan dampak dari kamu berkelahi suatu saat dan besok ketemunya dinamakan tahun era ero atau tahun yang dinamakan tahun kalau bendu atau yang dinamakan tahun pengayakan alam atau yang jatuh per 1 abad sekali atau 100 tahun sekali. Dan jatuhnya memang di tahun ini. Tahun apa itu? Istilahnya tahun sekarang lah, dari 2019 sampai tahun 2021 ini. Kalau sekarang berarti yang namanya corona dan lain sebagainya lah dampaknya kan. Berarti itu masih berkaitan dengan jatuhnya 100 tahun itu tadi ya, Pak ya? Iya. Kami kan sebagai warga negara Indonesia dan kami sebagai masyarakat Jawa, artinya yayasan kami mengikuti. Jadi dari dampak itu semua memang sangat luar biasa sekali. Bahkan tahun ini kan tahun yang dinamakan tahun Sengoro atau Windu Sengoro. Berarti manusia itu memang semuanya susah, sengsara. Tapi sengsaranya itu bukan karena apa-apa, tapi karena kita harus tahu kenapa kok kita harus sengsara, kenapa kok ada yang namanya corona, kenapa ada yang namanya virus dan sebagainya. Semua itu kan berarti kan ada sebab musabab. Iya, jadi harus tahu jati diri. Bagaimana cara. Artinya kita belajar, berusaha, kita sebagai orang Jawa harus tahu tentang hal-hal semacam itu, jangan diabaikan. Iya, Pak, benar-benar. Ini juga sangat menarik sekali untuk sahabat Kitab Mawas Diri, untuk teman-teman semuanya ya, terutama untuk kaum milenial untuk tahu tentang banyak sejarah ya atau jati diri ya, Pak. Oke, dan intinya karena itu makanya paguyuban kami besok insya Allah malam Sabtu atau hari Jumat sore ada yang namanya arak-arakan. Pak. Nah, arak-arakan itu berarti kan simbol dari naga. Kenapa? Karena naga itu simbol pada zamannya, dua naga itu kan bertarung dan yang simbol. Ya, jadi lanjut tadi sampai tentang apa, Pak? Pertunjukan ya? Iya. Pertunjukan arak-arakan. Dalam arak-arakan itu kan simbol, karena pada zaman dahulu kedua naga perang itu kedua naga itu merasa bersalah. Berarti dampak besok anak cucu saya akan mendapatkan sebuah bencana. Gitu. Makanya si naga itu dia merasa bersalah, makanya kami besok ada arak-arakan simbol kedua naga itu. Si arak istilahnya keliling desa dalam network ini. Dan setelah arak-arakan itu rampung sampai ke tujuan itu berarti mangke di situ ada yang dinamakan di dalam bentuk naga itu ada yang dinamakan hasil bumi semacam sayur-sayuran, kolok kapendem, kolok kantong dan sebagainya. Nah, semua hasil bumi itu mangke kan adanya ditaruh di naga itu. Iya. Jadi kayak macam sesembahannya. Itu kayak macam bentuk apa namanya penghormatan kepada alam ya, Pak. Itu satu memang
bisa terjadi bentuk sebuah penghargaan kepada alam, tapi sebetulnya bukan bentuk rasa bahwa si naga itu bersalah. Makanya secara filosofinya Iya. hasil bumi itu kan ibarat itu kan jiwa raganya si naga itu, dan akan dibagikan ke masyarakat Oh gitu. Iya. sekitar ini. Simbol bahwa ternyata seorang naga ternyata ciptaan Tuhan yang kalau menurut kami hanya sebuah hewan atau sebuah naga. Alhamdulillah dia punya naluri seperti kita sebagai manusia. Punya rasa Dia merasa bersalah, yang akhirnya dia jiwa raganya itu diserahkan untuk peradaban manusia sekarang ya Pak. karena itu dengan wujud hasil bumi itu di Iya Pak. hasil bumi itu berarti mangke di werane wong diraya dibagikan dan siapa yang mau benar. Artinya dari itu berarti menunjukkan bahwa naga itu berarti sudah melepas tentang kesalahan itu atau menebus tentang kesalahan. Yang pada akhirnya kedua naga itu juga memberikan simbol dari sebuah rembukan yang sifatnya secara pribadi. Karena yang tadi saya bilang bahwa pada zamannya itu orang tuh mau makan pun susah, zamannya engkok lah kalau bahasa orang dulu itu. Sampai-sampai akhirnya dia mencari tentang lauk pauk juga tidak ada, garam juga tidak ada, yang pada akhirnya pada zaman itu orang-orang itu berarti mencari yang dinamakan wit aren, wit kolang kaling. Wit kolang kaling aren dibakar, setelah dibakar direbus akan menjadikan garam. Garam itu untuk makan Sehari-hari. Untuk lauk pauknya dengan garam itu. Oh berarti peradaban manusia sebelumnya, sebelum era sekarang ini pernah mengalami kesulitan untuk Yang semacam itu, yang semacam itu gitu, sampai tidak menemukan apa-apa. Yang pada akhirnya mencari ke tadi wit aren itu dibakar, direbus itu menjadi garam. Ternyata di balik semua itu tanpa pengetahuan manusia pada zaman itu ternyata ada sebuah rahasia-rahasia yang berhubungannya kepada si naga itu. Oh gitu. Makanya perwujudannya kan Mas buka menanggung Mas. Palingnya ya. Itu ada garam atau bubuk. Itu. Tidak. Jadi ini Bubuk ini bubuk istilahnya dari aren itu. Oh ini bubuk dari Dari aren. aren dan lengkap ada semacam palawija dan sebagainya, bumbu-bumbu dapur kan semuanya dibakar dimasak menjadi satu. Ternyata di balik rahasianya dulu itu orang-orang tidak tahu tentang apa-apa, ternyata ada rahasianya. Dari bubuk ini itu setelah mengke arak-arakan dan setelah pengruatan wayang itu tadi bubuk ini dibagikan kepada warga paguyuban atau yang siapa yang mau, tetapi dengan cara satu desa hanya satu ini. Ini menunjukkan untuk agar supaya si bisanya ular itu tadi itu berarti biar hilang. Untuk bahasanya apa sih, untuk meredah apa ya, untuk menangan, untuk penangkalnya gitu. Penangkalnya dengan garam. Kenapa kalau kita bicarakan tentang mengkatak-katakan masalah, pertama kalinya ada corona, siapapun yang pulang dari Jakarta pasti disemprot. Iya Pak. Kan itu simbol bahwa memang pada zamannya dua naga perang itu menimbulkan sebuah bisa. Oh gitu. Kan berarti kan gatuk maksudnya, bukan berarti kami menggatuk-gatukan. Benar. Itu Ada hubungannya. Makanya kami sebagai penghayat alam, kami sebagai istilahnya warga negara Indonesia dan sebagai orang Jawa, terutama kita sebagai orang Pemalang atau Kabupaten Pemalang, harapan kami tolonglah kami hanya menghimbau sebagai masyarakat sekecil kepada pemimpinan kita, baik kepala desa maupun bupati maupun Pak Camat dan Bapak Gubernur. Ayolah bapak itu kan sebagai pemimpin orang yang dipercaya oleh masyarakat atau wakil masyarakat itu jangan lupa kepada hal-hal segala itu yang untuk melestarikan di samping budaya dan penerus siapa lagi kalau
bukan Generasi kita yang- kami generasikan tidak. Nggih, benar-benar Pak. Ini mangkekan ditumakan diberakan satu desa mendapatkan satu. Oke. Dan biasanya tradisi apa ini namanya? Pengurutan alam itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, Pak. Di Justru kampung kalau ini. penguatan alam selama kami mendirikan paguyuban hampir 15 tahun ini baru pertama kali. baru pertama Baru ini. pertama kali karena di zaman sekarang memang zaman era ero. Kalau kita ambil begini aja Mas, kita hidup di alam dunia di negara kita itu kan Iya. baru 76 tahun merdeka. Iya, benar. Artinya Mm-mm. belum mencapai 1 abad. Apa? Iya. Kan gitu. Benar. 1 abad kan 100 tahun sekali. Hmm. Pertama dari 1 sampai 25 tahun adanya di wetan, Hmm. lumbuhnya di timur, itu yang dinamakan berarti tahun Pung. Kampung apa itu, Pak? Tahun Pung itu maknanya berarti pada zamannya itu setelah merdeka itu manusia masih nom-nom. Oh iya. Pikiran si pendek, semuanya si pendek, isi nom-nom supaya bocah-bocah lah kan Iya, dikatakan Pung. Bung. Makanya Iya, Bung iya. Karno, Bung Hatta dan lain sebagainya. Oh gitu. Iya, iya, Nah, iya. pada zaman dulu itu memang orang itu berarti mencari sebuah kesaktian yang sangat luar biasa sekali. Hmm. Sakti walaupun sakti apapun kalau dia tidak mempunyai pegangan Hmm. atau sebuah pusaka Pusaka. tidak diakui oleh kerajaan pada zaman. Ya, benar. Jadi sakti apa yang obat yang orang di pusaka ibaratnya keris dan sebagainya Mm-mm. tidak diakui oleh kerajaan itu atau kasarnya tidak diakui. Karena simbol bahwa pusaka keris itu kan simbol telurnya orang Jawa. Iya, benar. Pusaka itu tadi atau ageman. Oke, berarti ini paguyuban ini sudah berdiri sudah Sekitar 15 tahun yang lalu. Namun untuk ruatan alam ini baru akan Baru diadakan besok malam Besok. Sabtu. Kenapa? Karena alasannya itu tadi 1 tahun sampai 25 tahun, 25 tahun sampai ke 50 tahun berarti adanya di selatan. Di selatan itu tahunnya pada tahun Pak. Apa itu, Pak? Pak itu berarti wong papak sekotok kabeh merasa pinter, merasa dijaya kabeh. Kan tahu sekarang kan tahun Pak gitu. Rata. Rata merasa dijaya semuanya. Hmm. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Ego dan lain sebagainya. Enggak, benar. Nah, dari 50 sampai 75 tahun ini itu yang baru yang dinamakan tahun kemasan. Tahun keemas. Tahun kemasan itu simbolnya tandanya berarti di zaman sekarang dari sekolah setinggi apapun Hmm. sampai insinyur sampai SS berapa yang kami tidak tahu, tetapi kalau tidak punya uang tidak akan menjadi pejabat, tidak akan menjadi pegawai. Iya, benar, Pak. Berarti hampir sama kepada tahun yang pertama. Seperti apapun kalau dia tidak punya Pusaka. tidak akan diakui oleh kerajaan. Ah. Di era sekarang pun setinggi apapun kamu sekolah, kalau kamu tidak punya uang Kita tidak bisa menjadi. ya, orang yang disegani kayak gitu ya, Pak ya. Artinya Iya, dari benar. hal itu berarti pemerintahan kita itu belum adil. Mm-mm. Artinya ya misalnya yang pintar bisa menjadi petani, yang kurang, yang bodoh istilahnya bisa menjadi pegawai. Iya, benar, Pak, benar. Artinya kan arah itu. Iya. Tapi ini kan sebuahnya proses alam. Proses awal. Proses alam semua. Makanya dari alam yang terakhir 76 tahun ini sampai 100 tahun ini artinya di lor atau di utara atau yang dinamakan tahun pertanian, tahunnya tahun tahun Den atau Raden itu berarti Raden. manusia harus tahu tentang jati diri. Iya. Kita mau kemanakan, mau diapakan dan mau di bawah kemana. Harus tunggal jati atau yang dinamakan kalimosoto atau yang dinamakan jagat tunggal dalam pertanian tahun ini, tahun pertanian itu atau Raden itu berarti sopo seolah bakalan ketara, sopo sejo becik bakalan ketetek. Makanya selama kami mendirikan paguyuban baru pertama kali menjalankan sebuah prosesi ruat alam karena Jatuh pada jatuh di tahun Tahun ke- pertanian ini tahun pertanian. Geng. untuk mengantisipasi dari 1 sampai 75 tahun itu diantisipasi dan alhamdulillah kami istilahnya
masih diberi kesehatan sampai era tahun 76 kemerdekaan kita sih. Artinya kita sudah masuk ranah tahun pertanian. Iya. Berarti Dari hikmah itu makanya kami diadakan sebuah pengorbanan alam. ya seperti Maksudnya itu Iya. dulu tidak ada kan, memang waktunya memang belum ada. Biasanya itu hanya sifatnya kan pengorbanan tentang suronan dan sebagainya, menyangkut yatim piatu dan sebagainya, kayak gitu. Makanya ini kita ambil di bulan Mulut, sebetulnya bukan karena mulut dan tidaknya, karena kami warga negara Indonesia, kami patuh kepada aturan pemerintahan kita, itu yang protokol kesehatan atau yang dinamakan pandemi itu. Pandemi. Bukan berarti kita mengambil di bulan Mulutnya, bukan. Tapi kita harus patuh pada aturan-aturan pemerintahan kita. Jadi itulah dasar hukum dan alasan kami mengadakan pengruatan. Setelah pengruatan tadi berarti sebuah ada pelarungan, itu kan saya bikin kapal 4. Larung itu di situ ada yang dinamakan Uberampe tentang Durkapat Sang Lima Pancer, tentang permasalahan udaranya, tentang juada pasar dan sebagainya. Dilarungkan penebusan di tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan setelah ada pelarungan itu semua sudah dijalankan ikhlas lahir batin dan tidak ada unsur politik apa-apa, mudah-mudahan alam ini berhasil tenang, anteng, bersahabat kepada kita. Benar. Tapi arahnya kan arah itu. Jadi kembali lagi ya minta maaf ya Seru, kami sudah keluarga yang sangat kecil sekali, bahkan tidak sekolah, bahkan saya tidak tahu yang namanya Lor Kidul, tapi kami juga berusaha, bukan berusaha memaksakan diri, tapi kita berusaha mendengarkan tentang alam. Berkomunikasi dengan alam ini, Pak. Kita harus bisa menyatu kepada alam ini. Ini menarik sekali sih, Pak. Untuk arahnya ke arah itu, kalau kita ambil pada zamannya kewalian, maksud kita dalam tanah Jawa, seorang wali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena zaman dahulu seorang wali mensiarkan dengan kamu harus sholat, kamu harus zikir dan sebagainya agar supaya kamu mendapatkan surga dan sebagainya. Tapi pada waktu itu masalah itu menjawabnya apa? Saya tidak penting ke surga sana, karena di sini di tanah Jawa ini sudah ada surga. Semuanya itu ada. Benar. Surga dalam kehidupan nyata. Benar. Mau buat apa, mau ikan apa di sini Ada. itu. Tetapi kalau kita di benua yang lain, di musim gugur, di sana tidak ada buah-buah. Di musim salju, di daratan Eropa sana tidak akan bisa makan ikan. Benar, Pak. Di sinilah kelebihan kita hidup di alam dunia, terutama di Jakarta Raya Jawa. Benar. Makanya surga dunia ini ya di tanah Jawa ini. Makanya janganlah kita hanya sekedar praktek, jangan sekedar teori, tapi praktek yang kami jalankan. Makanya dalam ajaran paguyuban, kalau kamu sudah melakukan A, lakukan A. Kalau sudah mengatakan B, harus dilakukan B. Intinya itu bukan cara kami pribadi promosi, bukan cara pribadi kami sombong atau kami bukan, tapi kami akan mencoba, biarpun kita orang kecil, akan mencontohkan kepada pemimpin kita yang ada di atas sana. Intinya ke arah itu. Ya, kalau kita bicara hal semacam itu sebenarnya kan banyak mas, belum cerita tetapi kan ini kan hanya sebuah sekelumit lah. Dan kalau bisa besok panjenengan ya dan Jumat itu diarahkan itu jangan rawuh hadir. Berarti suara saya tadi pelaksananya itu kan dari Jumat habis asar. Gitu, Pak. Jadi pas pada arah-arahnya itu ada. Makanya berarti paling depan, berarti ntar ada yang dinamakan sarang kepang, ada 6 di belakang sarang kepang berarti naga. Di belakang naga berarti masyarakat biasa atau simbol membawa Uberampe, membawa hasil bumi. Di belakangnya ada yang namanya bergodot dan sebagainya. Intinya berarti ditarik oleh 6 apa itu? Kuda arahnya ke itu. Makanya dan insya Allah besok yang membawa Uberampe atau alam apa? Hasil bumi itu saya ambil orang-orang penting, satu seorang kepala desa, seorang DPR dan seorang
yang lumpuh di Kabupaten Pemalang. Oh, seperti itu. Kita siapkan. Artinya kalau sudah lungguh, sudah jongkotan, sudah duduk bareng sama saya di paguyuban ini, tidak ada yang namanya pegawai, tidak ada orang sakti, dan tidak ada orang yang hebat, dan tidak ada orang yang kaya. Iya. Semuanya itu sama. Dengan seorang trodong ing madya mangun karso tutfuri handayani kan itu maksudnya sih. Luar biasa. Arahnya ke arah itu. Karena kita hidup hanya sifatnya sementara. Secara pribadi hanya pesan, saya ulang lagi, hidup ini hanya sifatnya sementara, dan perlu panjenengan kabeh ketahui bahwa kita itu hanya sifatnya numpang. Bagaimana sih etikanya? Nah, itu saja Mas. Iya. Istilahnya sudah, kalau kita bicara bla 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 bla, kebanyakan ngomong malah gak jelas. Intinya kayak itu. Iya, Pak. Istilahnya itu hanya sebuah, bukan cerita, tapi itu sebuah proses laku dalam paguyuban kita dalam berjari. Iya, cerita filosofinya Filosofinya Pak. ke anak itu. Dan kita akan paguyuban pun tidak ada yang dinamakan kamu harus B dan sebagainya. Harus tahu, kalau kamu mengatakan A, kamu harus tahu di mana A itu. Iya. Kalau kamu belum tahu, jangan mengatakan A. Iya. Kami selalu Bertanggung, menuntut iya. agar supaya tidak hanya sekedar teori, tapi ada praktek. Jangan Bertanggung jawab bertanggung atas jawab apa yang kepada dia. diri pribadi. Karena besok saya juga bagaimana cara agar supaya saya di alam dunia ini karena Allah, saya pulang biar karena Allah. Kan kayak gitu. Jangan sekedar kita meninggal hanya sekedar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati ya mati, tapi kami dari orang Jawa meninggalnya dia ketemu meninggalin kalau seperti reinkarnasi sebagai reinkarnasi sebagai bukti semua Jakarta Raya, semua ulama mendambakan sebuah wali, nabi dan sebagainya itu sebagai reinkarnasi. Iya. Dalam tataran Jawa yang dinamakan meninggalin kalau kita bicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mati ya mati kan kembali itu. Intinya karena itu, tapi ayolah kita bareng-bareng saling ngelingaken, saling mengingatkan, jangan selalu menuduh, jangan selalu menyalahkan orang lain, tapi koreksilah diri pribadi. Kesalahan orang lain itu pelajaran buat kami. Jangan mencomot orang lain, semuanya itu sama di hadapan Sang Maha Kuasa. Intinya itu Mas. Jadi tujuan kita hidup, meninggal kembali ke Gusti. Iya, istilahnya biar di panggonan sing gak urip lah, Di panggonan sing gak urip. Itu. Dan yang paling terakhir, semua ciptaan Tuhan yang paling sempurna yaitu kita sebagai manusia. Ya, saya ulangi lagi, semua ciptaan Tuhan yang paling sempurna kita sebagai manusia. Manusia manunggaling rasa, manusia manunggaling kaula Gusti, itu ngerti tentang tataran dan tuntunannya. Jangan berbohong kepada diri pribadi, jangan membohongi diri pribadi, dan jangan selalu memanfaatkan orang lain, dan jangan sekali-sekali dimanfaatkan orang lain, tapi kita hidup biar bermanfaat. Intinya itu awal. Iya, siap. Jadi tentang paguyuban ini ruatan alam itu tadi seperti itu ya Pak nggih. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau semuanya penasaran, suatu saat bisa datang ke sini. Iya. Ayolah kita menjawab bareng, kita duduk bareng, kita ngobrol, jangan debat-debatan itu tidak ada batas sih. Siapapun secara kami juga membuka, siapapun yang mau datang ke sini. Tapi di situ bukan debat mendebat, tapi kita saling langsung kekurangan kita juga pelajaran dengan kabeh, kelebihan panjenengan juga buat pengalaman kabeh. Intinya kayak gitu, manusia diciptakan untuk bagaimana cara supaya kemampuan kita dijalankan. Yang paling terakhir, bahwa semua itu di dalam dunia itu yang paling pertama dan pertama itu eling marang Gusti. Eling marang Gusti. Marang Gusti. Selalu ingat dengan bahasa Rahman Rahim atau kejujuran yang paling Pak, benar-benar luar biasa sekali Pak nggih. Ya, terima kasih banyak nih Pak wejangannya tentang pembahasan tentang ruatan alam nggih.
Dan untuk sahabat kita mawas diri, itulah tadi pembahasan kami tentang ruatan alam yang kita berkunjung di Kampung Kalang Depok ya. Kalang Depok, Bode, Kalang Depok, Bode, Kabupaten Pemalang. Dan di sini berkunjung di Paguyuban Sabdo Manunggal ya Pak. Bukan kali. Sabdo Manunggal Kalis Tunggal Kali. Ya, kurang lebihnya seperti itu tadi. Dan buat sahabat kita mawas diri semuanya, terima kasih yang sudah mau nonton, terima kasih yang selalu subscribe dan tonton terus tayangan kita mawas diri. Buat sahabat kita mawas diri semuanya, dan nantikan tayangan kita mawas diri dengan kisah-kisah legenda Nusantara berikutnya. Salam sejahtera.